Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalil Rijal, semester 3 Prodi PAI, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kurikulum. Secara etimologi, kata kurikulum ini berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti jarak tempuh atau lintas balap atau lintasan balap, yang awalnya digunakan di dunia olahraga lalu diadopsi ke dunia pendidikan sebagai lintasan pembelajaran. Pada abad ke-17 ini kurikulum itu dipahami sebagai daftar mata pelajaran, dan di abad 20 John Dewey memperluas makna kurikulum sebagai pengalaman belajar yang dirancang oleh sekolah. Pada abad 19 sampai 20 inilah pendidikan menjadi lebih formal dan sistematis, di mana kurikulum mulai dipandang sebagai dokumen resmi yang berisi tujuan, isi, metode, dan juga evaluasi. Sejarah kurikulum di Indonesia. 1947 Rencana Pelajaran terurai. 1968 menekankan pada pembangunan nasional. 1975, 1984, dan 1994 berorientasi pada tujuan dan kompetensi dasar. Kurikulum 2004 atau KBK, yakni berbasis kompetensi, menekankan keterampilan. Sedangkan kurikulum 2006 atau KTSP, sekolah itu diberi kebebasan mengembangkan kurikulum. Sedangkan kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13 menekankan sikap, terus keterampilan, dan juga pengetahuan. 2022 sampai sekarang yaitu kurikulum merdeka, yang dimana memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk belajar sesuai minat dan bakat. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau pedoman yang berisi tujuan, materi, metode, dan penilaian untuk proses belajar. Jadi dapat singkatnya itu kurikulum adalah jalan yang mengarahkan guru dan juga siswa agar proses belajar mencapai tujuan pendidikan. Begitu konsep kurikulum, yang dimana kurikulum sebagai produk berisi dokumen, rencana tertulis atau daftar mata pelajaran. Contohnya yaitu silabus, RPP, terus kurikulum sebagai proses yang mana menekankan aktivitas belajar mengajar seperti proses transfer ilmu, keterampilan, dan nilai. Selanjutnya kurikulum sebagai pengalaman. Semua pengalaman belajar peserta didik di sekolah maupun luar sekolah. John Dewey mengatakan pendidikan adalah rekonstruksi pengalaman. Kurikulum sebagai sistem, yakni terdiri dari tujuan, isi, metode, evaluasi, dan juga interaksi. Fungsi kurikulum, yang dimana sebagai pedoman untuk guru dan dalam mengajar. Selanjutnya itu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Terus yang ketiga sebagai sarana membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Terus sebagai standar atau untuk menilai hasil belajar siswa. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya kurikulum adalah jalan pendidikan yang selalu berkembang mengikuti zaman. Begitu. Bukan hanya dokumen, tetapi juga proses, pengalaman, dan pedoman untuk membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.